Kabupaten Kuningan selalu punya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Curug Bangkong salah satunya. Pernah dengar nggak? Atau justru pernah kesini? Dan inilah perjalanan saya pergi ke sana. Oke, ini rutenya. Jika kamu naik kendaraan roda 2 atau motor, kamu bisa ikuti jalur utama Kuningan Majalengka dari arah Cigugur atau Taman Kota Kuningan. Nah, sementara buat kamu yang suka naik transportasi umum, masih bisa kok naik angkot dengan tujuan akhir Kadu Gede. Hanya saja, mungkin naik elf lebih menghemat waktu karena sekali jalan. Dan barangkali kamu tahu transportasi apa yang cocok buat pengguna angkutan umum, bisa juga ya komentar. Untuk jarak tempuhnya yaitu sekitar setengah jam jika dari pusat kota Kuningan. Sementara lokasi curugnya sendiri masuk ke dalam area perkampungan warga. Tepatnya di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, buat kamu yang mau kesini pakai kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, pastikan rem kendaraannya berfungsi dengan baik ya. Soalnya jalurnya cukup menukik. Nih gambarannya ya. Oh ya, jangan khawatir kalau ini pertama kali kamu ke Curug Bangkong, karena ketika sudah melewati Gapura Desa Kertawirama, tinggal ikuti jalan aja. Ada penunjuk kok menuju wisata tersebut. Nggak bikin bingung. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tiket masuknya? Tiket masuknya dewasa 10.000, anaknya 5.000. Di sana fasilitasnya ada apa aja, Pak? Kalau untuk fasilitas biasa fasilitas umum ya gazebo, toilet, musola gitu. Gazebo, toilet, musola. Iya. Ada kemah kayak gitu? Kalau kemah belum ada kan. Baru perencanaan mungkin ke depannya. Oke teman-teman, kita sudah tiba di wisata Curug Bangkong. Sebelum tiba di area curug atau air terjunnya, kita harus menyusuri jalan setapak dulu. Panjangnya sekitar 200 meter sih. Jangan lupa nyalain Strava ya. Lumayan. Perjalanan menuju Curug Bangkong. Tadi sekitar 300 meter ya dari pos tiketing ke curugnya. Jadi di sini nanti kita akan ketemu curug yang pastinya. Di jalur ini jalur sungai atau inilah Kawangan kalau di orang Sunda mah gitu. Ada warung Al-Fatih. Suasananya syahdu sekali. Ya, masih nanjak teman-teman. Ada beberapa tanaman warga, ini kapes atau pepaya. Ini tahu lumayan juga ya, pisang. Ternyata treknya lumayan, ada nanjak-nanjaknya dikit. Udah di apa namanya, plaster. Ya, kita sudah tiba kayaknya ya. Oh itu ya, ada tulisannya sumber air Sudeka, sumber air pas caket. Kita bakal turun dulu ke jembatan ini.
kebetulan karena sore hari jadi agak sepi. Itu kalau saya datangnya pagi-pagi. Ini gazebo yang tadi 2 lantai. Ini paling menarik. Itu 2, 3, 4. Jadi ada 4 ruangan yang bisa ditempati. Ada warung. Mari kita ke bawah. Mari kita loncat. Lumayan deras airnya teman-teman. Baru pertama kali saya kesini, makanya dia pengen tahu gitu. Tapi gimana rasanya Pak pertama kali masuk? Adem? Adem, bagus, ya. Suasananya bagus. Bagus. Ya. Alami apa ya? Rame apa ya saya? Ini masalahnya akses Akses jalan. jalan. Kalau menurut saya, Oh. gitu. Kan kurang besar tuh mau mas pas turunan gitu ya. Iya benar. Kalau agak dibesarin tuh Enak ya? enak. Kawan kita itu dari naik motor tuh. Ya udah ya, mau ke sana dulu ya. Bapak namanya siapa kalau boleh tahu? Oh, Bapak Yudi. Sama siapa Pak? Keluarga Pak? Nah, itu kan saudara. Makasih banyak Pak ya. Ya. Ternyata belum nyampe ya ke curug utamanya sih ya. Masih harus jalan lagi dikit. Itu udah kelihatan tuh. Nah itu dia, curug Bangkong. Apa tadi katanya artinya? Kodok. Kodok. Meski hanya akan mendapati pemandangan air terjun atau curug, tempat ini termasuk nyaman sih. Hal yang menjadikan tempat ini nyaman salah satunya yaitu banyaknya gazebo yang tersedia secara gratis. Aliran dari Pengunjung tinggal memilih tempat yang tersedia dan kembali membersihkan sampah ketika selesai menggunakan gazebo. Setidaknya kalau saya lihat ada 15-an gazebo yang bisa ditempati di sini. dibuang sampahnya ya. Ya, istirahat sambil mendengarkan gemericik air mengalir dan gemuruh air terjun tentu menjadi kesan tersendiri. Jadi ada beberapa gazebo yang disediakan pengelola secara gratis dan bisa teman-teman nikmati. Dan ini pula sih yang menjadi daya tarik Curug Bangkong. Suasananya juga adem. Ada beberapa warung yang bisa diandalkan ketika kamu tidak bawa bekal. Lalu, selain fasilitas tadi, di sini kamu juga nggak usah khawatir jika ingin beribadah. Sudah ada musola, lengkap dengan tempat wudhu, serta kamar mandi di area curug. Oke, sejenak, mari kita dengarkan gemuruh air terjun atau Curug Bangkong yang lebih lama. Ini dia videonya. Kita mampir dulu ke jembatan yang ada di sini.
atap bangkongnya teman-teman. Ini dia kodok. Jadi ini salah satu tugu mungkin ya, ikon di Curug Bangkong. Ya. Nah, kalau ini gurita. Dan di sini tersedia musola dan toilet. Jagalah kebersihan. Semuanya mengarah ke sini. Dan ini salah satu gazebo lagi yang ada di seberang sungai. Lumayan besar. Kita menyusuri tempat ini. Ini ada ban, mungkin ini untuk rafting ya, cuma memang dari tadi saya kesini belum ada yang melakukan kegiatan rafting di sungai Curug Bangkong. Nah, ini dia untuk area, mungkin ini bisa ya dijadikan area camping, lumayan untuk 5 tenda cukup, dengan suasana yang syahdu, aliran sungai. Ini bisa menjadi salah satu spot yang cukup ikonik di Curug Bangkong. Ini mengingatkan saya pada wisata yang ada di Lembang. Suasananya begini juga. Jadi nanti ada spot di sini, ada tempat campnya dan langsung mengarah ke sungai itu. Bisa kita nantikan ke depan akan ada apa, inovasi apa di Curug Bangkong ini. Ini musolanya. Tuh, lihat kan teman-teman. Toiletnya cukup untuk kamar mandi, buang air kecil, dan berwudu. Nah, ini untuk musolanya teman-teman. Sangat klasik desainnya, keren, klasik, estetik. Dan menariknya dia di bawahnya ada aliran air juga ya dari atas sana, dari Curug Sugro kayaknya ini, mengalir sini lalu nyambung ke sungai tadi. Nah, ini dia. Kota suci. Ini musolanya teman-teman. Ya Allah, hujan teman-teman. Airnya berubah jadi coklat karena hujan. Jadi di curugnya berubah. Ya, mulai terdengar geluduk. Ini udah mulai gerimis sebetulnya. Nah, ini ke atas masih ada warung sebetulnya. Mari kita coba sebentar. Nah, ini dia warungnya. Lumayan buat istirahat. Selama udah pulang si ibunya tadi. Ayo kita pulang. Hujan. Airnya berubah teman-teman, jadi coklat. Hujan. Masih ada beberapa gazebo di atas. Kita harus segera kembali ke parkiran. Awalnya menyebar gitu. Nggak ada angin.
bulan. Masuk 5.000. Ini maksudnya apa ya? Lope kebalik tuh bawang atau lope ini? Ini artinya lope atau bawang? Bawang. Ini bukannya memulai. Katanya awan berkumpul. Tadi tuh persen panas. Sekarang direkam lah. Kan? Setelah puas, saya pun pulang. Ya mau ngapain lagi? Oh ya, kebetulan saya tiba di pukul 3 sore dan hanya sebentar saja menikmati wisata ini sampai kemudian awan tebal mulai terbawa angin, menandakan hujan kemungkinan akan turun. Khawatir cuaca seperti ini dan teman-teman. Ya, begitulah. Kalau kesorean di Kuningan, Nah, itu kemungkinan akan ketemu hujan. Jadi usahakan kalau mau ke tempat wisata, usahakan datang pagi hari supaya siang hari sudah melakukan perjalanan pulang. cukup luas. Kalau menurut kamu, tempat ini cocok dikunjungi orang introvert nggak? Komen ya. Tanjakan Sampai jumpa lagi. Ada rekomendasi? Saya harus kemana selanjutnya?